Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Aguswanto di sini akan mereview jurnal dengan judul Tindakan Diskresi Polisi dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan. Jurnal Classic Print ini tahun diterbitkan 4 Juni 2015. Penulis Denny Kojongyan. Terus tujuan penelitian itu untuk mengetahui apa faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya untuk penyidikan dan bagaimana jaminan hukum mengenai tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Kemudian ada subjek penelitian, itu aparat kepolisian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan yang pertama, diskresi oleh polisi merupakan serangkaian kebijaksanaan yang diambil oleh polisi sebagai jalan keluar yang ditempuh berdasarkan penilaiannya sendiri atas permasalahan yang belum diatur oleh hukum ataupun yang sudah diatur oleh hukum. Namun apabila diberlakukan secara kaku justru menimbulkan ketidakefisienan sekalipun diskresi oleh polisi terkesan melawan hukum, akan tetapi diskresi tersebut mempunyai dasar hukum yang menjamin, sehingga diskresi oleh polisi bukan perbuatan sewenang-wenang. Kemudian ada hasil penelitian, terus kekuatan, kelemahan, perbedaan dengan rencana penelitian. Hasil penelitian dalam penerapan wewenang diskresi yang dimiliki polisi terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat petugas penyidik untuk melakukannya. Faktor yang mendorong tersebut terdiri dari faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari substansi undang-undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas penyidik, dan faktor fasilitas. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari masyarakat dan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat serta faktor budaya. Kekuatan, sekalipun diskresi oleh polisi terkesan melawan hukum, akan tetapi diskresi tersebut mempunyai dasar hukum yang menjamin, sehingga diskresi oleh polisi bukan perbuatan sewenang-wenang. Dasar hukum tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Hukum Tidak Tertulis, pendapat para ahli hukum yang jurisprudensi. Kemudian kelemahan itu yang pertama, kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektivitas dalam sistem peradilan pidana. Sekalipun kewenangan diskresi yang dimiliki begitu luas, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut polisi tidak boleh sewenang-wenang, tetapi sehendaknya tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum. Kemudian poin kedua, masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa kewenangan diskresi memang diberikan oleh hukum kepada polisi di dalam lingkup tugasnya, tetapi dalam batas-batas yang ditentukan hukum. Jadi bukan berarti polisi yang melakukan diskresi adalah polisi yang tidak menegakkan hukum dan malah melawan hukum. Menegakkan hukum dan malah melawan hukum. Nah, kemudian ada perbedaan dengan rencana penelitian. Untuk pelaksanaan diskresi yang dimiliki polisi terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat. Faktor yang mendorong
tersebut terdiri dari faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari substansi undang-undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas penyidik, dan faktor fasilitas sedangkan faktor ekstern terdiri dari masyarakat dan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat serta faktor budaya. Keputusan diskresi pemerintah desa. Dasar pijakannya adalah dasar hukum atau yuridis menyangkut ketentuan formal, dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain. Yang pertama, terdapat kekosongan hukum, kebebasan interpretasi, terus delegasi berundang-undang, pemenuhan kepentingan umum masih dalam batas wewenangnya. Terus poin selanjutnya, tidak melanggar asas pemerintah yang baik, aspek politis, aspek budaya, strategis, serta gaya kepemimpinan kepala desa. Mendapat legitimasi dari masyarakat atau tokoh unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa. Terus kemudian poin yang terakhir, terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum. Jenis penelitian kualitatif studi kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu, serta etnografi, yakni studi tentang perilaku dan budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu. Penelitian ini menggunakan metode positivis, memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, penuh makna, dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu, serta hubungan penelitian dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna. Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis, yakni memahami arti peristiwa dan kata-katanya dan kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru. Sampai sini saja, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.